virus tadi sudah mengenal. Jadi ketika yang masuk adalah virus benaran, nah vaksin tentara dalam tubuh kita udah siap gitu. Jadi intinya vaksin itu beneran perlu. Nanti kita bahas ya, kita akan bahas. Jadi itu soal Jering udah divaksin Jering udah divaksin kan akhirnya karena keluarganya katanya ada beberapa yang kena juga. Sebenarnya untuk menjelaskan vaksin akan panjang kali lebar kali tinggi, tapi sekali lagi yang harus orang-orang tahu bahwa vaksin itu perlu dan sangat perlu. Gue kena loh kemarin COVID, Vin. Abang sempat kena, Vina juga sempat kena, sekeluarga juga. Serius. Dan gue tuh udah vaksin. Tapi gue mau cerita sedikit tentang pengalaman gue pribadi ya selama COVID. Jadi lagi viral-viralnya masalah vitamin D sama tentang yang varian Delta. Jadi gue tuh kayak saat itu sering banget makan gula. Jadi waktu itu kan dari mulai COVID tahun lalu itu gue kayak diet kan, ngejaga banget makan apa segala gitu ya. Nah pas kemarin kena tuh, gue tuh intens banget loh makan gula. Alasannya? Nggak tahu, lagi mood banget gitu makan gula. Kayak orang ngidam gitu ya? Iya, habis puasa kemarin. Nah pas deket Idul Adha tuh, kok gue bisa kena gitu. Padahal gue olahraga, dan hari itu Vin, paginya itu gue lari 9 kilo. Tapi itu udah jogging. Udah vaksin? Udah vaksin gue. Vaksin kedua kali? Gue vaksin sebelum lebaran. Tapi pas kena udah beres vaksin 2 kali? Udah vaksin 2 kali. Gejalanya apa pas vaksin? Awal tuh gue kayak ngerasa gue kayak demam tapi nggak demam. Jadi ceritanya gue mau ke Sintang kan, temu nyokap. Nyokap gue kan soalnya ada lupus ya. Jadi gue tiba-tiba inisiatif lagi keluar sama istri, langsung mau antigen. Alhamdulillahnya ketahuan. Istri sama orang rumah yang lain satu ART kena. Abang juga? Abang yang kena sama 2 orang itu antigennya, tapi begitu PCR semua positif. Tapi saat itu udah vaksin dan gejalanya apa? Ringan, sedang, berat? Ringan sih. Ringan kan? Jadi dia gini, kayak pusing tapi sebentar. Terus ada sesak tapi sebentar gitu, nggak ada yang lama sih. Nah, jadi emang fungsi vaksin itu bukan untuk membuat kita kebal dari virus corona tersebut, tapi adalah supaya meminimalisir gejala, mencegah kematian. Bisa mati kemarin kalau belum vaksin. Mencegah kematian, mencegah rawat inap. Ini terjadi loh di keluarga Vina. Jadi Vina kemarin kita sharing ya, sharing. Jadi kemarin satu keluarga Vina sebelum Lebaran itu positif COVID. Nah, karena satu-satunya Vina yang udah vaksin, itu Vina sendiri yang nggak bergejala. Sisanya mama, papa, adik, om, tante dirawat di rumah sakit. Nggak bergejala tuh maksudnya nggak parah? Sebenarnya bergejala tuh maksudnya gimana, coba jelasin. Mungkin Vina gejala ringan ya, nggak bergejala tuh benar-benar yang kayak kita orang sehat, tapi ternyata pas di PCR positif. Tapi bergejala ringan tuh ibarat kata kayak demam, pilek, anosmia, hilang rasa ya. Yang gejala itu masih bisa ditangani dan dirawat di rumah. Iya. Sedangkan waktu itu satu keluarga selain Vina itu pada lemas, demam tinggi segala macam dan harus sampai dirawat di ruang isolasi. Itu benar-benar kayak wow. Membuktikan bahwa Vina udah vaksin walaupun positif. Tapi lu vaksinnya apa? Sinovac ya? Udah kedua ya? Udah kedua kali. Karena kan kemarin ikut yang nakes, jadi pas awal tahun tuh udah. Tapi ini setelah Lebaran kan muncul banyak kasus varian Delta ya. Iya. Yang benar-benar Nah itu yang parah banget ya. Kayaknya Delta tuh ya. Coba lu jelasin deh. Apa sih Delta tuh sebenarnya kok sampai secepat itu ya? Lebih cepat penularannya ya? Delta tuh kan adalah salah satu varian. Jadi itu COVID tuh ada beberapa macam, ada Alpha, Beta, Delta. Nah, untuk varian yang lain ini biasanya satu orang, ini kayak analogi ya, satu orang hanya menularkan ke 2-3 orang. Tapi kalau misal varian Delta itu bisa menularkan sampai 8-9 orang lainnya yang di sekitarnya. Jadi itu kejadian sama tante. Tapi saya nggak tahu ya itu beneran tante kena varian Delta atau enggak. Tapi tante pertama sakit semingguan, terus kayak cuman tipes doang. Terus iya kayak tipes. Demam, lemas segala macam. Sampai akhirnya mungkin tante tuh kan belum termasuk golongan yang belum layak vaksin ya, karena tante ada komorbid saat itu. Nah, sampai akhirnya
satu hari itu masuk rumah sakit karena sesak, merasa tuh sesak padahal tante tuh merasa sesak biasa doang, kayak ngap kalau mau ke kamar mandi. Tapi akhirnya saat kita keluarga bawa ke rumah sakit, satu hari bawa di rumah sakit, ternyata besoknya meninggal. Itu yang gua mau tahu tuh, kenapa kok sekarang itu orang-orang yang kena COVID itu lebih cepat meninggalnya? Sebenarnya bukan lebih cepat meninggalnya, tapi ada satu namanya gejala COVID, yaitu happy hypoxia. Happy hypoxia itu artinya orang tersebut tuh nggak sadar kalau ternyata dia tuh sakit, nggak ada gejala nih, kayak tampak normal. Tapi saat dicek saturasinya, ternyata saturasinya udah turun. Terus pertanyaan gue nih, itu parunya udah hancur? Apa Bukan gimana? hancur ya, tapi udah yang dipenuhi sama virus-virus COVID gitu. Jadi COVID ini sebenarnya kalau yang gejala ringan atau enggak tuh, kalau yang gejalanya ringan itu ke paru nggak sih sebenarnya? Juga, jadi COVID itu sistemik, artinya menyerang ke seluruh tubuh. Oh. Jadi bisa menyerang ke seluruh bagian tubuh kita, tapi tergantung lagi antibodi masing-masing orang. Makanya Pantesan gue ngerasain tuh kayak pindah-pindah loh, Vin. Iya benar. Jadi pas gue kena COVID tuh, yang gue rasain tuh pindah-pindah. Sebentar kaki ngilu-ngilu, sampai ada lemes banget loh. Bener-bener lemes banget kaki itu, kok kayaknya gue lumpuh atau apa gitu. Sampai begitu. Iya benar, virus COVID. Terus nanti pindah ke kepala, ya kan? Pindah ke, pokoknya semua badan tuh kayaknya ngerasain ada sesuatu gitu loh yang jalan. Iya nggak sih? Iya benar. Gitu ya. Jadi COVID memang virus COVID itu masing-masing orang kan beda ya. Iya. Penerimaan imunnya, terus pertahanan imunnya. Nah, gejalanya juga bisa beda-beda dan memang bisa menyerang ke seluruh tubuh. Jadi ada penelitian yang memeriksa, misalnya orang yang meninggal karena COVID itu organ-organnya tuh memang pas diotopsi itu memang udah terdampak dari virus COVID itu. Gitu ya, bisa pindah-pindah ya. Terus Vin, kan banyak merek tuh. Ada Moderna, ada Pfizer, ya kan, ada Astra Ya, di Sinovac ada Astra, ada Moderna. Nah, untuk itu sih mungkin bahasan lebih jauhnya mungkin Vina belum terlalu paham ya, karena kan itu ilmiah sekali tuh. Tapi intinya kalau yang fungsinya sama, yaitu untuk membuat tentara tubuh kita mengenal si virus COVID ini. Kayak Sinovac itu kan adalah virus yang dimatikan, dimasukkan ke dalam tubuh. Tapi kemarin kan kata Bu Menteri kan gini ya, siapa Ibu Menteri yang kemarin itu yang lama, Ibu Sri apa itu ya, pokoknya menteri yang lama itu, yang ibu-ibu yang pernah diundang di Deddy Corbuzier, kan gue nonton tuh. Dia bilang kayak gini bahwa vaksin tuh nggak bakalan bisa ditemukan kalau misalnya dia masih berubah-ubah. Iya, sebenarnya memang sih kalau dasar teorinya vaksin itu kan dibuat dari materi genetik dari virus itu, tapi ketika virus itu bermutasi lagi otomatis kan berubah lagi cara kerjanya kayak gitu. Tapi paling enggak udah ada istilahnya kayak samarannya gitu ya. Iya, kan bentuk ikhtiar kita lah kan. Iya sih bener. Nah itu setuju dengan banget. Vaksin itu sebenarnya vaksin tuh kita nggak boleh egois ya. Itu sebenarnya bentuk ikhtiar kita sebagai manusia, ya nggak sih? Ya kan. Terus Pin, yang menurut lu sekarang ya solusi buat anak-anak muda nih kan ya, yang masih bandel banget nih, kadang nggak pakai masker ya, kadang gue juga kayak gitu ya kan. Nah kayak sekarang gue juga nggak pakai masker tapi lu pakai ya kan, karena gue udah antigen, aman gitu. Nah itu gimana sih solusinya nyadarin mereka tuh? Kan lu sendiri nih dokter milenial nih, kaum muda. Jadi itu memang itu PR besar ya untuk memberitahu orang-orang gimana cara menerapkan protokol kesehatan, gimana tetap harus pakai masker, gimana harus vaksin. Karena sekarang tuh pemahaman orang tuh beda-beda gitu loh Bang. Tapi sekali lagi ketika ada orang yang percaya COVID sama yang tidak percaya COVID, jangan samakan dengan aku ini berbeda pendapat loh. Jangan paksakan pendapat aku yang tidak percaya COVID dengan kamu yang percaya COVID. Karena sesungguhnya itu bukan berbeda pendapat. Kalau misalnya aku bilang ya udahlah terserah kamu lah, artinya saya sendiri tuh membenarkan suatu kesalahan gitu. Itu tuh bukan berbeda pendapat, tapi Anda tuh udah salah gitu. Bagaimana caranya kita meyakinkan bahwa COVID ini benaran ada gitu. Iya. Mungkin
banyak orang nih kalau misalnya belum terjadi ke keluarga terdekat sendiri, mereka tuh nggak akan merasakan. Bener, orang kita tuh rasakan. gitu ya. Nah, orang kita kayak gitu. Kalau belum kena, belum percaya. Belum percaya gitu. Jadi jangan sampai orang yang nggak percaya tuh kita biarkan. Karena sama juga kita membantu menyebarkan suatu kesalahan. Bener. Saat sebenarnya kita tahu fakta. Kalau orang tanya COVID ada, silahkan. Tapi kalau mau lihat langsung pakai mikroskop elektron, silahkan, itu ada kok. Tapi kan tidak semua orang umum yang bisa ngelihat, hanya peneliti dan saintis yang bisa ngelihatnya. Bahkan saya sendiri juga tidak pernah melihat langsung dengan menggunakan mikroskop elektron, tapi ada jurnalnya, ada penelitiannya, ada publikasinya. Apalagi yang harus disalahkan dari semua data-data itu. Sedangkan mereka yang tidak percaya hanya pakai pendapat, katanya si ini, katanya si itu. Ada bukti nggak? Nggak ada. Iya, padahal kan kalau ilmu sains tuh harus dibuktikan pakai itu ya, pakai ilmiah ya. Maksudnya istilahnya harus ada riset ya kalau kata orang. Harus ada riset. Ya, kayak kan? Vaksin gini kan nggak mungkin ya yang baru ada langsung disuntikan ke orang ramai. Ini sudah pasti peneliti sudah cepet lah, paling enggak tuh kemajuan teknologi itu mendukung ya. Mungkin kalau zaman dulu udah habis semua tuh. Iya kan? Ingat kan waktu influenza dulu kan ya, syukurnya mungkin karena mobilisasi itu nggak terlalu tinggi ya, nggak ada pesawat, masih kurang apa segala. Terus hoax pun tidak banyak menyebar karena kan teknologi komunikasi belum ada. Benar. Kadang satu kasus misalnya ya, Vin, orang habis disuntik meninggal. Nah itu sebenarnya apa sih, Vin? Jadi tuh saya pernah baca gini kan, AstraZeneca. Nah, jadi AstraZeneca tuh memang ada sekitar 0,3% yang dapat menyebabkan namanya pengentalan darah. Tapi itu dari 1 juta sekian juta cuma 0,3% kejadiannya. Tapi banyak juga, Vin. Maksudnya gini loh, Bang. Nah, itu lo harus nanti lo jelasin ya, kenapa Astra itu bisa menyebabkan pengentalan darah. Kalau itu mungkin lebih ilmiah ya. Jadi ini penelitian nih pernah dibaca nih, 0,3% AstraZeneca ini pernah menyebabkan pengentalan darah. Tapi 30% kalau orang yang kena COVID, pengentalan darah dari COVID-nya itu 30%. Jadi kalau misalnya orang kena COVID, itu resikonya 30% terjadi pengentalan darah. Sedangkan AstraZeneca cuma 0,3% dari berapa juta di dunia ini gitu. Berarti kalau misalnya kita kena COVID juga bisa pengentalan darah ya? Iya. Kalau pengentalan darah tuh komorbidnya apa tuh? Bisa jadi darah tinggi, kayak diabetes. Darah tinggi tuh karena kental ya? Sebenarnya enggak sih, banyak faktor. Cuman kalau misalnya diabetes tuh logikanya gini loh, Bang. Kan diabetes gula darah tinggi. Iya. Jadi kayak kita masukin gula ke dalam air, diaduk-aduk, pasti dia akan lebih kental kan dibanding dengan air putih biasa. Iya. Jadi sih kayak gitu. Makanya sama tuh gula tuh bahaya banget kan? Soalnya kalau dimasak aja kan dia ngitem. Gula tuh kalau dimasak bener-bener kental tuh hitam. Jadi ibaratnya kalau di dalam tubuh kita ya begitu kan ya. Dia kalau ada pembakaran atau apa ya bisa jadi penyumbatan kan. Iya nggak sih? Jadi kalau misalnya masalah AstraZeneca ini yang saya baca kemarin 0,3%. Mungkin nanti kalau ada teman-teman di sini yang lihat di YouTube ini ada penelitian terbaru berapa persen, boleh nanti ya diralat omongan saya. Tapi yang pernah saya baca dalam suatu publikasi itu sekitar 0,3%. Tapi kalau COVID yang menyebabkan pengentalan darah resikonya 30%. Nah, kita kan sekarang pasti lebih memilih yang banyak manfaat daripada mudaratnya. Benar. Orang-orang tuh selalu kayak kejadian Dr. Louis kemarin kan, yang jelas-jelas salah. Orang-orang itu tuh selalu mencari pembenaran. Tapi itu goblok sih. Kalau percaya sama itu. Ya makanya, tapi orang-orang yang tidak percaya awal dari COVID, ini dokter yang bilang. Sedangkan ribuan dokter lainnya yang edukasi tidak percaya. Sedangkan satu dokter yang izin prakteknya sudah dicabut dari tahun 2017 langsung dengan mudah dipercaya. Jadi orang-orang tuh hanya mencari pembenaran, bukan mencari kebenaran. Itu kayaknya karena masyarakatnya sendiri sih yang nolak ya. Atau emang kayak kemakan sama berita-berita yang bilang ini konspirasi lah, ya kan, tujuannya inilah itulah, ya kan. Terus ada yang bilang juga kalau misalnya vaksin nanti jadi positif. Bener. Banyak banget tuh yang ngomong gitu. Padahal logikanya vaksin itu adalah virus yang dimatikan. Jadi tidak mungkin begitu virus masuk ke tubuh kita, dia tidak berkembang biak lagi. Kalau Moderna tuh kenapa dibilangnya mantap banget tuh? Karena
kalau tadi saya dengar dari omongan konsulen ya, bukan konsulen, salah satunya ahli itu tuh langsung RNA virus, inti virus yang dia. Nah, makanya efeknya, jadi efeknya tuh lebih kuat. Kalau habis disuntik itu apa reaksinya tuh Moderna? Kalau Pfizer kan beda-beda tuh ya. Pfizer misalnya ada demam-demamnya, paling ringan kan kayaknya itu ya, Sinovac ya. Itu kenapa tuh? Coba jelasin, Vin. Jadi beda-beda. Kalau sekali lagi ini konteksnya sebagai orang awam ya, jadi saya juga belum begitu baca mengenai kandungan dari Moderna ini. Cuma dari beberapa rekan saya yang sudah disuntik Moderna itu ada yang nyeri banget sampai nggak bisa bergerak, ada yang demam sampai 39-40 derajat, ada yang pusing, mual, muntah. Itu benar-benar efeknya hebat dan dahsyat sekali, tapi paling dalam 1-2 hari. Karena tadi memang Moderna itu langsung dari RNA virus kalau nggak salah saya. Gitu ya. Mungkin nanti akan saya koreksi kalau misalnya memang salah. Jadi memang langsung ke intinya gitu. Lu gua ada baca artikel juga tuh di Australia tuh katanya membesarkan payudara. Are you stupid or something? Habis disuntik vaksin, bener gak sih? Itu belum ada baca. Itu belum pernah ada baca. Kayaknya kalau mau misalkan payudara pakai Moderna, skip. Gitu. Kalau tujuannya cuma untuk itu, mending pakai cara lain lah. Yang lebih alamiah dan lebih masuk akal. Wildan seneng gak? Ya kan? Suntik payudara bonus kekebalan tubuh dan payudara besar. Mungkin penting juga nih kita bahas ya. Gue kan sekarang nyokap tuh autoimun. Dia lupus ginjal gitu. Nah gue tuh penasaran nih. Kalau orang-orang yang gue kan ada ikut komunitasnya ya. Nah katanya tuh malah gini, orang-orang yang kena penyakit komorbid kayak lupus gitu, autoimun, itu kebanyakan mereka malah lebih prepare sama COVID karena mereka mungkin setiap hari itu mereka jaga makan, jaga vitaminnya. Malah ketika mereka seperti itu kena COVID, mereka malah lebih aman. Katanya begitu. Karena mungkin karena lebih terjaga. Benar nggak sih? Secara logika, misalnya memang mereka sudah tahu dari awal mereka sakit, mereka lebih aware, mereka makan makanan bergizi, mereka menghindari ini yang kerumunan, terus mereka menjaga protokol kesehatan. Ya bukan tidak mungkin orang-orang yang kayak gitu malah lebih aman lah dan terhindar dari virus ini. Berarti orang-orang yang sebenarnya punya penyakit pun kalau dia bisa ibaratnya ngejaga penyakit bawaannya dengan baik, kondisinya bagus, saat kena COVID pun dia siap sebenarnya yang ngadepinnya. Mungkin yang meninggal komorbid tuh yang dia sendiri sebenarnya cuek sama penyakit yang ada di dalam tubuhnya, ya nggak sih? Mungkin nggak kayak gitu, Vin? Dia selama ini misalnya orang-orang obesitas, ya kan? Orang-orang obesitas dia cuek aja gitu, nggak ngurusin, atau dia punya jantung atau apa ya dia cuek gitu. Begitu kena COVID, wah baru tuh pada hidup semuanya jadi lebih galak gitu. Jangankan orang-orang yang punya komorbid, kita pun misalnya yang sehat, kita tidak menjaga kesehatan, banyak kok sekarang kasus-kasus yang pasien-pasien usia muda tanpa komorbid dan lain-lain meninggal karena pure COVID gitu. Oh, bisa juga ya? Ada, bisa. Jadi itulah tadi karena mutasi virus COVID yang selalu berkembang. Nggak misalnya nggak ada penyakit gitu? Bisa, cuman kejadiannya lebih kecil dibanding orang yang berkomorbid. Alasan kalau menurut itu kenapa, Vin? Kok sehat tapi begitu kena COVID sebenarnya secara klinis dia sehat ya semuanya gitu. Tapi habis itu dia kena COVID dia meninggal, kenapa? Mungkin lebih ke itu kali ya, karena imunitas tubuh orang masing-masing beda kali ya. Cuman pernah ada kasus yang seperti itu gitu loh. Balik lagi berarti masalahnya ke vitamin tadi dong. Ke imunitas tubuh, tapi kan ya vitamin memang penting. Tapi kan bukan hanya vitamin kan, harusnya kayak istirahat teratur, tidur teratur, olahraga, lifestyle, lebih ke lifestyle. Bener ya, dia sehat tapi mungkin pola hidupnya, tidurnya, Iya. Kan semua berhubungan, entah stres kan juga
bisa berpengaruh ya, walaupun tidak berpengaruh banyak gitu kan. Semuanya kan kolaborasi gitu. Kalau menurut Vina sih di musim pandemi gini sebagai generasi muda tuh perbanyak literasi lah, perbanyak baca-baca yang valid, yang ilmiah gitu. Jangan Sumbernya harus jelas. Sumbernya harus jelas gitu. Jangan yang asal kata orang sih, kata tetangga, kata nenek, kata saudara si ini, saudara si itu, kayak gitu. Dan juga harus hati-hati dari title yang biasanya ada prof dokter gini-gini, itu belum tentu dia juga ternyata pastikan diakui gitu loh. kan. Pastikan, apalagi kan kita yang milenial nih kan yang lebih produktif, yang sehari-hari itu pasti bakalan terupdate terus sama informasi. Kita lah ini generasi muda yang harusnya menjaga orang-orang di sekitar kita gitu, karena kita nih yang ibarat kata imunitas tubuh kita masih kuat, terus belum ada yang penyakit macam-macam kayak gitu. Benar. Itu tadi Vin, tips-tipsnya biar kita bisa jadi manusia yang seimbang tuh gimana ya selama pandemi? Seimbang tuh maksud saya tuh sehat gitu. Ini sebenarnya klasik sih, tapi memang harus kita ingatkan sekali-sekali, karena kadang kita tuh pandai ngasih tahu orang, tapi diri sendiri tuh enggak ya, itu manusiawi. lakukan. Itu manusiawi kan, manusiawi. tapi ya sebagai self reminder juga buat saya dan buat teman-teman sekalian selama musim pandemi ini. Yang pertama, jagalah protokol kesehatan 5M gitu. Terus yang kedua, vaksinasi selagi Anda layak untuk vaksin gitu. Jangan vaksinasi hanya karena kalian ingin bepergian atau sebagai syarat tertentu, tapi tanamkan pada diri kalian bahwa vaksinasi itu untuk melindungi diri kalian maupun orang-orang di sekitar. Terus yang ketiga, kalau memang tidak ada urusan dan segala macam, istirahat yang teratur. Jangan bergadang kalau memang tidak kalau memang ada waktunya untuk istirahat. Nah, pola hidup sama Olahraga. pola makan tuh mungkin lo bisa kasih masukan, pola makan, pola hidup. Kadang itu sih kalau ngasih tahu ini harus jadi momok untuk diri sendiri juga. Pola makan yang baik adalah tadi dengan menjaga asupan makan yang bergizi, seperti buah-buahan tuh harus ada tuh minimal tiap hari, sayur-sayuran, nasi, protein dari daging hewani maupun dari protein nabati, tahu, tempe yang sederhana aja tuh, tapi juga itu bermanfaat loh gitu untuk tubuh. Terus perbanyak minum air putih. Nah, air putih ini penting. Jadi perhitungan minimal minum air putih kalau nggak salah berat badan dikali 30 mili. Misalnya Vina 50 kilo dikali 30 mili. Jadi 1500 cc. Jadi minimal sehari Vina harus minum 1500 cc. Itu minimal ya. Berarti gue 3000. Oh iya. Air putih itu sangat penting untuk tubuh. Iya benar. Supaya kita tidak kekurangan cairan dalam tubuh. Bang, yang bikin kita malas minum air putih itu ya karena kadang kebanyakan mual kan. Kebanyakan mual, terus orang tuh biasa tidak suka suka kencing-kencing beser kalau kata orang Melayu ya. Bener nggak sih Pin, banyak beser tuh bahaya juga buat ginjal enggak kan? Enggak kok, Vina belum pernah dengar itu. Belum ya? Nah tapi kekurangan air putih itu bisa menyebabkan penyakit gangguan ginjal. Nah kalau udah gangguan ginjal, udah nggak boleh lagi kita banyak minum air putih. Kayak gitu. Kalau udah pas kena gangguan ginjal, artinya kan ginjal bekerja lebih berat. Nah makanya biasa kalau orang-orang gangguan ginjal itu badannya kayak bengkak. Nah itu karena nyokap tuh. Iya, karena tuh ginjal tuh sudah tidak bisa mengolah cairan tubuh tuh seperti orang-orang normal. Jadi kelebihan cairan tadi yang harusnya dikeluarkan lewat urin akhirnya merembes ke bagian-bagian organ tubuh. Ya gitulah secara dasar, secara analoginya itu kayak gitu. Makanya orang-orang dengan ginjal jantung itu konsumsi airnya sudah harus dibatasi. Makanya mudah-mudahan masyarakat apalagi kaum milenial ya lebih aware ya kan, bisa ngasih bisa masuk lah, paling nggak mengambil pemahamannya tuh yang baik gitu. Tidaknya kaum milenial ini harus teredukasi dulu, baru dia bisa mengedukasi orang lain. Benar. Jangan kaum milenialnya penyebar hoax, nanti dia menyebar ke orang-orang lain kayak gitu. Dan kau udah vaksin belum Dan? Vaksin. Pokoknya sekarang setiap ketemu orang harus tanya nih udah vaksin belum? Belum? Memang harus vaksin sih buat nyelamatin kita semua ya. Arab aja sampai tutup ya nggak sih? Bentuk ikhtiar kita lah tadi kan ya, walaupun vaksin tidak membuat kita kebal dari COVID. Iya, benar banget itu. Susah ngomong deh kalau masalah vaksin ya. Tapi thank you banget Pin, waktunya paling enggak kita udah ada obrolan sedikit ya kan tentang vaksin. Siap. Kapan-kapan nanti kita ngobrol lagi. Boleh dong. Paling ya gitu aja lah.
Thank you banget ya, Vin. Siap. Sehat Makasih selalu, juga, Bang. Vin. Salam buat teman-teman nakes. Sehat selalu juga buat abang dan sekeluarga dan tim Bos Channel. Oke, jadi bisa ngundang Vina lagi. Amin. Thank you ya, Vin. Udah datang. Siap bang, sama-sama.